ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari N5, segmen dimana kita akan membahas berita-berita Arsenal selama 24 jam terakhir dengan harapan teman-teman bisa selalu update ya dengan berita-berita Arsenal. Dan ya kali ini kita rekaman dulu ya teman-teman, karena satu dan lain hal saya nggak bisa live dulu malam ini, jadi ya hari ini kita sesinya rekaman dulu ya ini. Tapi buat kalau misalkan teman-teman ada yang ingin dibahas, boleh ini lewat Sociobas atau Saweria. Untuk komen-komen yang masuk di sini akan saya bahas besok ya. Jadi boleh silakan, mungkin kalau ada yang ingin mengeluarkan pendapat yang ingin dibahas ya. Jadi ada, kalau memang ada yang ingin dibahas, boleh silakan melalui Saweria atau Sociobas ini. Untuk nanti kita akan bahas di live kita berikutnya. Ya, kita terutama hari ini akan membahas untuk review pertandingan yang berjalan kemarin ya. Bukan kemarin sih, bisa dibilang dini hari tadi karena udah selesainya di pagi juga ya. Mulainya juga pagi sih ya. Jadi ya dini hari tadi ya. Melawan Nottingham Forest. Dan juga untuk terutama jadi untuk di situ deh ya, untuk yang kita akan bahas hari ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Saat ini kita sedang mengejar 5.000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan nih dari YouTube gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan masuk ke materi kita ya. Jadi ini kalau kita lihat ini kemarin bisa dibilang permainannya kacau ya. Sorry, bukan kemarin, dini hari tadi. Permainannya agak kurang, apa ya? Kalau bukan kurang sih, memang nggak oke ya. Apakah ini karena kita lagi off day, kelelahan, ada apa meremehkan lawan, atau mungkin ada strategi yang salah ya? Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi banyak kejadian yang menurut saya kurang oke lah untuk pertandingan ini gitu ya. eh Ya, kalau kita lihat line up, pertama kita mau ngomong ya ini tentang line up ya. Jadi karena kemarin banyak yang bilang juga, ini ngapain sih Arteta merotasi pemain kita, line up-nya kenapa kok dirotasi? Kalau menurut saya sih ini bukan line up rotasi sih ya. Justru ini malah menurut saya ini menurunkan eh, pemain line up yang cukup kuat gitu ya. Menurut saya ini menurunkan line up yang cukup kuat. Eh Karena kalau kita lihat dari pertandingan Chelsea kemarin, yang kita setuju bahwa pertandingan Chelsea kemarin kita menurunkan line up terkuat kita ya. Kita hanya mengganti 3 pemain ya. Jadi dari yang di pertandingan Chelsea itu Kepa, Trossard dan Saka itu diganti dengan Raya, Madueke dan Martinelli. Dan kalau kita mau ngomong Martinelli sama Trossard, ya secara umum kan Martinelli sama Trossard itu memang tuker-tukeran gitu. Jadi menurut saya sih Martinelli dan Trossard sama-sama pemain inti ya, dalam tanda kutip sama-sama pemain inti, karena mereka bisa diganti sama aja gitu. Jadi kalau Trossard main di awal, nanti Martinelli masuk babak kedua, dan begitu juga sebaliknya. Jadi menurut saya sih Trossard dan Martinelli ini nggak ada yang bisa dibilang siapa yang pemain B-nya gitu ya, nggak bisa dibilang seperti itu, karena menurut saya sama-sama mereka ini cuman tinggal ganti-gantian aja gitu menurut strateginya. Jadi kalau dari saya pertandingan ini mungkin satu-satunya pemain yang pemain yang eh kita ngomong rotasi ini Madueke, dan menurut saya ini Arteta ingin memberikan peluang yang baik bagi Gyökeres. Kenapa Madueke yang main? Karena menurut saya ini Arteta pengen memberikan yang terbaik bagi Gyökeres dengan
kemarin itu kita juga bahas ya waktu pertandingan melawan Chelsea itu bagaimana Saka itu nggak berani memberikan crossing, justru malah dia putar balik dulu kasih ke siapa kasih ke Ben White untuk lalu Ben White yang crossing. Nah ini jadi menurut saya Arteta mencoba memberikan yang terbaik bagi Gyökeres. Bagaimana hasilnya kita akan bahas nanti ya. Sehubungan dengan pertandingan ini menurut saya semua yang apa ya, semua yang bisa salah itu jadi benar-benar berjalan dengan salah, terutama adalah untuk lini serang kita. Jadi untuk lini serang kita menurut saya semua yang apa ya, yang kepikiran bakal bakal salah itu benar-benar kejadian jadi salah gitu. Ini untuk apa? Untuk sisi menyerang kita gitu ya. Ini menurut saya yang pertama ini adalah tendangan Martinelli yang ya meleset tipis banget lah ya. eh yang menurut saya ini harusnya jadi gol ya. Apakah Martinelli harusnya lebih baik? Saya nggak mau ngomong ini adalah tendangan yang gampang ya. Jadi ini sebenarnya juga bukan tendangan yang gampang, tapi menurut saya itu adalah pada posisi yang sudah peluang terbaik kita menurut saya. Ini menurut saya adalah peluang terbaik kita di mana Matsels itu juga udah mati langkah, backnya juga udah telat posisinya untuk menutup gitu. Jadi ini menurut saya adalah peluang terbaik kita yang benar-benar menurut saya harusnya ini diselesaikan dengan baik oleh Martinelli gitu. Jadi eh sayangnya itu kena sudut kakinya Martinelli agak kurang kurang pas sedikit sehingga bolanya benar-benar melipir tipis banget ya. Tipis banget dari gawang gitu kan. Jadi ini harusnya masuk gitu. Ya ini yang menurut saya peluang yang menurut saya harusnya benar-benar masuk. Berikutnya peluang yang menurut saya juga harusnya bisa masuk ini adalah breakoutnya Gyökeres ya. Ini menurut saya kalau buat saya ini buat saya ya. Tadi kan yang saya bilang bahwa eh, Arteta mencoba memberikan peluang terbaik bagi Gyökeres dengan memasukkan Madueke gitu ya. Yang menurut saya harusnya dia Madueke ini lebih bisa untuk memberikan umpan-umpan ke tengah. Di sini menurut saya Gyökeres adalah pemain yang harusnya bisa mencetak gol di sini. Sayangnya pada saat kejadian ini larinya lambat banget Gyökeres. Berasa nggak larinya Gyökeres ini kemarin pada saat breakout ini dia tidak bisa melakukan lari yang cukup bagus gitu. Jadi di benar-benar di momen-momen di mana eh, dia harusnya menendang bola itu berhasil dikejar oleh Murilo gitu ya. Jadi berhasil dikejar oleh Murilo dan ya lalu menjadi corner gitu kan. Jadi bolanya itu yang ditendang oleh Gyökeres berhasil dijaga dengan baik oleh Murilo yang ya kalau dari saya itu larinya ya eh sangat mengecewakan larinya kalau buat saya untuk yang di sini gitu. Jadi apakah ini Gyökeres saya gimana ya? Saya selama ini kan teman-teman tahu lah bagaimana saya ngebelain Gyökeres. Tapi untuk ini dengan permainan ini, dengan game ini yang menurut saya Arteta kayaknya memberikan segala sesuatu untuk mengakomodir Gyökeres. Menurut saya di pertandingan ini Arteta mencoba untuk mengakomodir Gyökeres gitu ya. Menurut saya tidak terjadi gitu. Jadi menurut saya ini nggak kejadian dan Gyökeres menurut saya mungkin sudah saatnya kita cadangkan untuk starter. Menurut saya walaupun Jesus juga sebenarnya di pertandingan ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi
Di beberapa pertandingan-pertandingan sebelumnya ini menurut saya paling tidak pergerakannya lebih bagus dan lebih bisa bekerja sama dengan pemain-pemain yang lain. Jadi apakah ini sudah saatnya kita untuk membangku cadangkan Gyökeres untuk biar gimana ya, buat saya bukannya saya tidak mendukung Gyökeres, tapi kita lebih untuk tim dulu ya. Jadi tim ini tetap yang lebih utama dan menurut saya ini sudah saatnya kayaknya Gyökeres untuk di bangku cadangkan. Terutama dengan pertandingan ini saya ngelihat kayaknya Gyökeres biarkan kita ganti dengan Jesus atau Havertz dulu ya. Terutama kalau Havertz sudah balik sudah fit ya, terutama kalau Havertz sudah fit, kayaknya udah saatnya Havertz untuk balik. Lalu di sini juga untuk Murilo lagi ya yang berhasil memotong headernya Merino ini juga harusnya bisa jadi gol lagi. Tapi ya ini kalau ini balik lagi pada pertahanan Forest ya. Dan yang terakhir ini menurut saya juga headernya Saka ya. Yang aduh itu headernya bagus banget, sebenarnya headernya bagus banget, tapi Matt Sales itu kemarin berhasil melakukan wonder save di mana dia melompat dan ujung jarinya berhasil menyentuh bola, membuat bola lalu apa namanya berpindah lawan. Jadi bola yang sudah mengarah ke dalam itu berhasil dia buang ya. Jadi dengan lompatan ini kemarin yang menurut saya luar biasa banget ya dari Matt Sales. Lalu sorry, ini kelebihan satu. Nah ini kalau kita lihat dari statistik, nah ini kan dari statistik, kita berhasil mencetak bukan mencetak, menciptakan XG 2,1 ya. Dan dengan XG 2,1 tidak bisa mencetak gol, artinya ini menurut saya bukan kesalahan bukan dari strategi. Ya tadi kan kita lihat apakah ini meremehkan lawan atau kelelahan atau gimana, tapi menurut saya dengan bahwa kita bisa membuat XG 2,1 ini artinya strateginya Arteta berjalan. Yang menjadi masalah artinya adalah para pemain ini tidak bisa menyelesaikan peluang-peluang yang diciptakan oleh strategi tersebut. Gitu ya. Jadi buat saya ini bukan kesalahan dari strateginya Arteta karena XG yang kita siapkan. Karena kalau kita ngomong XG ini kan adalah kesempatan untuk mencetak gol gitu. Jadi kesempatan untuk mencetak golnya ini kalau secara perhitungan XG statistiknya ini adalah 2,1, artinya kita harusnya bisa mencetak 2 gol, dan di mana itu nggak kejadian, itu artinya berarti para pemain kita kemarin tidak bisa menyelesaikan peluang gitu ya. Dan di sini buat saya artinya bukan kesalahan dari Arteta ya. Ini kesalahan kalau kita melihat pertandingan ini adalah para pemain yang tidak bisa menyelesaikan. Kalau satu hal juga ini yang kemarin pada saat bukan kemarin lah ya, pagi tadi yang kita instant review, karena kalau instant review itu kan benar-benar saya hanya dari feeling saya ngelihat dan belum saya perhatikan lebih mendalam ya. Jadi saya bilang ini Trossard ini hasilnya kayaknya kebalik gitu kan. Harusnya kebalik. Harusnya Trossard itu di babak pertama ini juga untuk membantu Gyökeres gitu ya dari sisi sebelah kiri. Lalu Martinelli di babak kedua yang dimana dia bekerja sama lebih baik dengan Jesus gitu ya. Tapi menurut saya ini sebenarnya kalau tadi balik lagi melihat statistiknya ini harusnya nggak ada masalah. Karena XG kita 2,1 harusnya bisa mencetak gol. Dan saya juga mau bilang ini adalah untuk apa ya? Jadi untuk pertandingan ini nggak ada masalah sebenarnya untuk Trossard Martinelli karena dukungannya untuk untuk Gyökeres itu di babak pertama itu harusnya datangnya dari sisi sebelah kanan dari Madueke. Jadi biar Madueke yang membantu Gyökeres. Nah,
dari sisi sebelah kiri Martinelli ini menjadi penyerang tambahan gitu. Jadi bukan untuk membantu Gyökeres memang berarti jadi setelah saya lihat ini memang Martinelli ini dari sisi sebelah kiri bukan untuk membantu Gyökeres tapi menjadi apa ya? Menjadi ancaman lain gitu. Ya, menjadi harusnya pencetak gol yang satunya lagi dengan bantuannya itu dari sisi sebelah kanan dari Madueke untuk Gyökeres. Jadi ya setelah saya melihat lagi untuk pertandingan ini saya rasa ini nggak kebalik ya. Jadi untuk Trossard dan Martinelli ini nggak kebalik. Memang direncanakan seperti itu. Jadi bukan semuanya bukan all in ke Gyökeres gitu. Jadi Gyökeres dibantu dari sisi kanan oleh Madueke. Nah ini harusnya Martinelli di babak pertama ini menjadi ancaman juga. Di mana itu kan kejadian tadi ya yang saya ngomong di kesempatan gol yang pertama yang itu harusnya gol ya. Golnya Martinelli. Uh, dan di sini menurut saya kenapa permainan kita kemarin hancur. Ya, Forest berhasil mengunci midfield kita. Yang pertama Zubimendi. Teman-teman lihat itu touches-nya hanya 47 gitu ya. Hanya 47 sentuhan bola ini Zubimendi. Makanya ini kemarin saya bilang ini mid block. Jadi bukan low block, ini mid block. Yang dilakukan oleh siapa? Uh, oleh Nottingham Forest dan ini menurut saya harus menjadi satu perhatian karena kayaknya udah pada paham mereka nggak bisa menahan kita dengan low block gitu ya. Jadi apa yang mulai dilakukan adalah untuk mulai menutup midfield kita. Midfieldnya nih yang mulai dikejar gitu. Dan ini menurut saya kemarin Nottingham Forest berhasil mematikan midfield kita dengan ini. Ya, dengan ini 47 sentuhan doang. Sedikit banget gitu ya. Jadi berhasil mengunci Zubimendi. Dan juga Odegaard. Nah ini kan kemarin banyak juga yang ngomong ya ini tentang Odegaard dan ya setelah saya melihat statistiknya saya setuju karena Odegaard ini hanya 27 sentuhannya. 27 sentuhan bola gitu. Jadi ini sedikit banget jadi untuk Odegaard dan Zubimendi dan makanya ini mereka berdua langsung diganti ya. Tapi menurut saya penggantian untuk Zubimendi itu agak telat ya. Jadi untuk Odegaard itu sekitar menit 57-58 gitu ya. Itu diganti dengan Merino yang menurut saya agak lumayan berhasil tadi dengan ada berhasil header juga itu tadi Merino itu kan. Terus lalu Zubimendi diganti dengan Eze yang menurut saya harusnya kayaknya gantinya bersamaan ya. Jadi ini kritik juga lah mungkin ke Arteta dalam hal ini bahwa oke, secara strategi nggak salah tapi secara penggantian pemain menurut saya ini harusnya yang segera diganti ini adalah Zubimendi dan Odegaard. Walaupun Arteta berhasil mengidentifikasi menurut saya ini berhasil dengan baik mengidentifikasi bahwa midfield kita dua orang ini berhasil dikunci ya. Jadi Zubimendi dan Odegaard ini berhasil dikunci langsung diganti. Odegaard pertama diganti dengan Merino, lalu Zubimendi diganti dengan Eze. Cuman menurut saya untuk yang Zubimendi pergantiannya agak terlambat. Mungkin Arteta masih berharap Zubimendi bisa melakukan keajaiban, tapi begitu udah sekitar menit-menit akhir itu kayaknya dia ngerasa bahwa nggak bisa nih Zubimendi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi menurut saya saat itu mungkin udah rada telat ya. Jadi untuk mengganti Zubimendi dengan Eze menurut saya sudah agak telat di sekitar menit 77 kalau nggak salah itu kan. Jadi harusnya dilakukan bersamaan. Jadi ini yang makanya menurut saya kenapa permainan kita kacau. Ini bisa kita lihat dari statistik ini. Midfield kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya serangan pergerakannya makanya kelihatan kacau karena midfield kita nggak nggak berjalan. Satu-satunya yang berjalan kemarin tuh midfield kita cuman Declan Rice ya. Dan kayaknya kalau kita perhatikan lagi ancaman-ancaman Arsenal itu akhirnya datangnya dari Declan Rice gitu. Jadi buat saya ini harus menjadi perhatian bagi Arteta, menjadi pelajaran karena ini kayaknya sudah berhasil dilakukan oleh Liverpool ya. Liverpool minggu lalu berhasil melakukan hal yang sama.
dan ini Nottingham Forest kayaknya mereplikasi itu gitu. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi perhatian bagi Arteta, bagaimana ini midfield kita harus melakukan rutinitas yang baru. Menurut saya ini harus ada rutinitas baru dari midfield kita untuk menghindari hal-hal seperti ini lagi. Lalu ya kalau dilihat ini juga ya, hasil yang bikin frustasi, dan ini menutup blok 6 pertandingan musim lalu yang kita tidak bisa menang ya. Jadi ini kan pertandingan Nottingham Forest ini adalah pertandingan dari blok 6 pertandingan yang musim kemarin itu kita nggak bisa menang sama sekali gitu ya. Dimana ini kalau listnya ya, kita lihat Everton away musim lalu kita draw, musim ini kita bisa menang. Brighton di kandang, musim lalu kita draw, musim ini bisa menang. Aston Villa di kandang, kita musim lalu draw, musim ini bisa menang. Bournemouth away, musim lalu kita kalah, musim ini kita menang. Lalu untuk Liverpool dan Forest hasilnya sama ya, tetap draw. Secara keseluruhan kalau kita membandingkan dengan musim lalu, artinya dari 6 pertandingan yang sama ini, kita berhasil menambah 9 poin berbanding dengan musim lalu gitu ya. Jadi ini menurut saya hal yang cukup positif. Ya cukup cukup bagus lah ya untuk blok 6 blok ini, dan menurut saya ini kita harus bisa apa ya, me, me, meng, mengcompare apa namanya ya, memberikan satu pemisah gitu, memberi satu pemisah antara hasil pertandingan ini dan gambaran besar musim kita secara keseluruhan. Pertandingan ini jelek, tapi secara musim menurut saya secara keseluruhan ini bukan akhir dari musim kita gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat, kita dengan 22 pertandingan 15 kali menang, 5 kali draw, 2 kali kalah. Hasil yang masih cukup bagus. Kita 7 poin dari Manchester City, dan potensi tergantung nanti malam. Jadi pada saat saya merekam ini pertandingan Aston Villa masih nanti malam jam setengah 12. Kita lihat nanti ya bagaimana hasilnya. Tapi potensinya kita bisa ditutup untuk poinnya menjadi 4 poin, selisihnya ya, selisih poinnya ini masih bisa dikejar dengan 4 poin menjadi 4 poin oleh Aston Villa. Tapi tadi sekali lagi secara keseluruhan ini ya, tadi ini pertandingan yang jelek, dan kita harus membagi bahwa saya mengkritisi ini untuk pertandingan ini, bukan untuk keseluruhan musim. Dan menurut saya musim kita masih berjalan, masih sesuai rencana, dan masih dalam jalur untuk menjuarai EPL gitu ya. Jadi buat saya ini masih musim yang apa ya, masih musim yang bagus sampai saat ini gitu ya, walaupun kita menjalani pertandingan yang jelek saat ini. Juga buat saya kita harus lihat juga kan, kalau kita musim ini secara keseluruhan, musim lalu kita sudah out dari Carabao, terus juga sudah out dari FA Cup di posisi yang sama musim lalu. Jadi musim ini kita masih dalam 4 kompetisi, jadi masih hal yang positif gitu ya. Berikutnya ini kita sehubungan tadi yang saya bilang masih ada 4 kompetisi. Berikutnya kita akan berhadapan ini ya hari Rabu dini hari untuk fase Liga Champions League match day ke-7 ya. Ini pertandingan yang menarik sih bagi saya, karena dengan hasil buruk hari ini ya, kita menurut saya butuh kemenangan untuk menaikkan moral, tapi pada saat yang sama kita juga butuh untuk rotasi untuk pertandingan EPL di akhir pekan nanti gitu ya, melawan Manchester United. Jadi ya ini hasil yang menurut saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang menarik untuk kita lihat nanti bagaimana Arteta menurunkan line up-nya untuk pertandingan Champions League ini. Apakah kita akan bermain rotasi, setengah rotasi, atau main full team? Ini yang sekali lagi akan sangat menarik untuk kita nantikan. Oke ya.
eh ya, itu aja sih teman-teman ya untuk review kita pertandingan hari ini. Menurut kalian gimana? Boleh tulis di kolom komentar ya, untuk pendapat kalian tentang pertandingan hari ini gitu ya. Dan sekali lagi mungkin untuk teman-teman yang ingin punya pendapat yang ingin dibahas, boleh ini dengan Saweria dan Sosiabasnya yang akan kita bahas nanti di live kita berikutnya gitu ya, karena ini sekali lagi ini rekaman gitu. Jadi nggak ke apa, komen teman-teman yang dari Sosiabas dan Saweria ini nggak akan langsung muncul gitu ya. Ya, dari saya sekian dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Jangan lupa di hype ya. Kita ada ini baru dari YouTube itu hype. Boleh dibantu hype-nya teman-teman untuk video kita. Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.